Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم ملائكة المقربين. اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهدي وهاب غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآخرين دهر الداخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتح القلب مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم الإمام اللوذعي الشيخ العالم السيد أحمد مرزوقي المالكي في تأليف عقيدة الأوام الشارح الشيخ محمد نبوي بن عمر جابر الشافعي الشارح بمنظومة عقيدة الأوام سماه نور الظلام الآن قال رضي الله تعالى ما نفعنا بهما بعلومهما في دارنا آمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين. عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية إلى آخر الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, baik secara lahir atau secara batin yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa yang kalian dapatkan dari nikmat apapun ia, ketahuilah, sadarilah semua itu datangnya hanya semata dariku Allah. Mudah-mudahan berkat kumpul kita di salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah sempurnakan kita dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap kita. Salah satu taman daripada taman surga Allah, sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, semua kita alhamdulillah melaksanakan semata perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad, dan semata mengharap apa yang ada di sisinya, berupaya untuk memahami apa yang pernah diwariskan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh pewarisnya sampai kepada kita saat ini, dari pengetahuan agama yang layaknya setiap mukminah memahami dan mengetahuinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab semua itu ia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, agar kita semata di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya, tanpa menyembah kepada selainnya dan menyekutukan ia terhadap segala sesuatu selainnya, apapun selainnya itu. Dan kita berharap Allah kelak masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Di antara yang wajib untuk kita pahami, pelajari, ketahui dari apa yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah kita diberitahu siapa ayahnya Nabi Agung Muhammad, siapa bundanya Nabi Agung Muhammad, seorang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian ayah bunda dari semenjak Nabi Adam, dari manusia semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah pilih untuk menjadi ayah bunda Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Kalau memang ayah bunda kita lebih mulia dari Sayyidina Abdullah dan Aminah, ayah Allah jadikan ayah bunda kita ayah bunda Nabi Agung Muhammad.
Tapi jatuh pilihan Allah untuk menjadi ayah bunda Nabi Agung Muhammad Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib karena Allah tahu ia adalah manusia terbaik di masanya, dan bunda Aminah binti Wahab karena Allah tahu paham ia adalah seorang perempuan terbaik di masanya. Tinggal kita pelajari kenapa Allah pilih Sayyidina Abdullah untuk menjadi ayah Nabi Muhammad, kenapa Allah pilih Sayyidina Aminah untuk menjadi bunda Nabi Agung Muhammad. Agar kita bisa memahami kelebihan mereka berdua lebih daripada ayah bunda kita dan ayah bunda yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan segala sesuatu dengan amat sangat bijak, dengan amat sangat mendetail, dengan amat sangat sempurna. Bukan baru kemarin Allah atur, bukan. Bukan baru kemarin Allah atur semuanya, bukan. Allah sudah atur sebelum segala sesuatu ada, sudah diatur Allah Subhanahu wa taala fil ilmil qadim, fi ummil kitab. Sehingga apa yang diatur oleh Allah itulah yang paling tepat, itulah yang paling ideal, itulah yang paling adil, itulah yang paling bijak, itulah yang paling terbaik, itulah yang paling sempurna kalau kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kalau kita paham, mengerti akan keagungan, kebesaran dan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Tuhan kita Allah, kecuali kalau kita meragukan Allah. Kalau kita meragukan Allah, kita meragukan orang tua Nabi Muhammad. Kalau kita meragukan Allah, kita meragukan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kita meragukan Allah, kita meragukan keluarga Nabi Muhammad. Kalau kita meragukan Allah, kita meragukan anak cucu Nabi Muhammad. Kalau kita meragukan Allah, kita akan meragukan para sahabat Nabi Muhammad. Kalau kita meragukan Allah, kita akan meragukan istri-istri Nabi Agung Muhammad. Kalau kita meragukan Allah, kita akan meragukan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Semua itu timbul, keyakinan itu timbul, anggapan itu timbul, pemahaman itu timbul karena kita meragukan Allah. Sehingga ambisi mudah digoyah oleh hawa nafsu, mudah oleh syaitan, manusia oleh syaitan jin dengan alasan A, dengan alasan B, dengan dalih A, dengan dalih B, dengan hujah A, dengan hujah B dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebabnya kita meragukan Allah. Hanya kita perlu untuk mengenal Tuhan kita Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul kenal dan paham keyakinan yang mantap, yang kuat, kokoh. Bagaimana caranya? Baca itu Al-Quran sebagai hadiah yang Allah berikan terbesar bagi kita umat Nabi Muhammad. Hadiah terbesar buat kita umat Nabi Agung Muhammad. Kalimat yang dibaca dulu para sahabat dari A sampai Z itu yang kita baca kalimatnya. Alhamdulillah, pas seperti yang dibaca oleh para sahabat, tidak ada tangan-tangan manusia, siapapun manusia, sehebat apapun ia, selicik apapun ia, sepiawai apapun ia, dalam A, dalam B, ia tidak mampu merubah Al-Quran walaupun satu huruf. Dan alhamdulillah, kita bisa meyakini dengan keyakinan sempurna bahwasanya yang kita baca dari Al-Quran itulah yang dibaca dulu oleh para sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan kemuliaan Al-Quran, maka Al-Quran walaupun sudah tidak turun setelah Nabi besar Muhammad, tapi ilmu, pengetahuan, hikmah, rahasia yang bisa kita ambil, kita selami, kita pahami, alhamdulillah sampai saat ini, sampai akan datang itu terus berlanjut, turun pemahaman itu bagi setiap manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanazzuluhu baqin wa huwa munqati'un nuzuli. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, beliau mengatakan tanazzuluhu baqin. Artinya ilmu pengetahuan yang datang dari Al-Quran tanazzul, selalu turun, selalu berkembang, selalu ada, selalu datang, selalu tiba bagi hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa munqati'un nuzuli, walaupun ia sudah tidak turun lagi setelah Nabi Agung Muhammad. Cukup dengan Al-Quran sudah Allah tetapkan hukum dari Nabi Muhammad dari zaman jahiliyah sampai sekarang, sampai akan datang. Sampai Allah Subhanahu wa taala angkat Al-Quran. Cukup hukumnya, tidak perlu dirubah namanya hukum lain lagi, tidak perlu dikaji ulang, tidak perlu studi banding, tidak perlu namanya
mungkin A, mungkin B, kesesuaian masa, namanya zaman, tempat, bahasa, ras, suku, itu mungkin aturan manusia. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini kebijakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang sudah dibikin oleh Allah yang terbaik. Sudah ada yang lebih tidak ada yang ini yang paling bijak, tidak ada yang paling yang lebih bijak darinya. Ini yang paling tepat, tidak ada yang tepat selainnya. Maka kalau kita amalkan Al-Quran, insyaallah kehidupan kita lebih dari yang saat ini. Maka akan datang satu masa, Rasulullah sudah cerita kepada kita, masa keemasan nanti. Mungkin kita masih hidup atau sudah meninggal, kebanyakan kita mungkin sudah tidak ada lagi. Masa keemasan ketika semua mengamalkan Al-Quran. Semua mengamalkan Al-Quran. Tidak ada lagi pajak-pajak yang menzalimi rakyat. Tidak ada lagi namanya pajak, namanya kendaraan, pajak rumah, pajak macam-macam, apalagi pajak rumah makan. Tidak ada lagi, sudah ada lagi semua itu, tidak ada lagi. Kenapa? Itu hukum manusia, itu ketetapan manusia yang menzalimi rakyat. Tidak ada lagi semua itu. Yang ada hukum Allah. Saking hebatnya hukum Allah, yang diminta oleh Allah itu hanya pajak zakat, selainnya tidak. Yang diminta oleh Allah secara agama syariat, pajak itu hanya zakat. Mungkin kalau kita namakan zakat itu pajak ya. Yang diminta oleh Allah hanya pajak itu zakat. Dan Allah sudah tetapkan itu solusi bagi semuanya. Nanti di akhir masa seperti itu. Datang Imam Mahdi, datang Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa turun, maka dilaksanakanlah hukum Allah. Maka karena hebatnya hukum Allah kala itu, hanya dengan zakat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia saat itu, dan ketetapan-ketetapan syariat yang lainnya, manusia hidupnya sugih semua. Ada orang bawa uang 1 karung, cari untuk siapa yang menerimanya, tidak ada yang mau menerimanya. Uang sekarung, bukan uang 1 tas. Uang 1 box mobil atau uang 1 pesawat, tidak ada yang menerimanya. Saking sugihnya manusia saat itu. Saking sugih, namanya merasa cukup atas kebutuhannya, sugih hatinya. Kalau sekarang, wallahu a'lam, dengan hukum yang ada, pajak-pajak yang melimpah ruah yang ada nih, wallahu tidak selesai masalah. Nah, coba kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua merasa bahagia. Sekali lagi, kalau ada rakyat yang dizalimi, ketika saat kita memimpin, kita tidak akan selamat masuk dari neraka Allah, masuk surga Allah sebelum rakyat yang dizalimi itu merasa diadili. Nanti kelak di hadapan Allah, semua pemimpin akan dikumpulkan oleh Allah, dan semua pemimpin akan ditanya oleh Allah satu-satu kepada rakyat yang dipimpinnya, kepada semua rakyat yang dipimpinnya, yang baik hidup di dalam kota atau hidup yang paling dalam di hutan sana, akan dihadapkan oleh Allah, akan ditanya semua oleh Allah tentang saat itu. Bagaimana ini manusia memimpin, apakah mereka semua merasa terzalimi? Maka kalau sudah selesai semuanya merasa diadili, tidak dizalim, baru akan selesai urusan itu manusia. Alhamdulillah bang, hukum Allah jelas, hukum Allah tegas, dan tidak ada samar. Ketetapan Allah pun tidak ada yang samar. Alhamdulillah, memang Tuhan kita jelas, Nabi kita jelas, dan semua Nabi Rasul utusan Allah jelas. Tidak ada yang sama. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bawa, tidak ada yang samar, walaupun 1 titik namanya sama tidak ada. Dari istri-istri yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikahi, dan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 9 istri. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri. Dan istri-istri semua itu Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita sebagai hamba yang beriman untuk menganggap mereka bagaikan ibu-ibu mereka. Allah langsung mengatakan dalam firman-Nya, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya, ya Nabi Agung Muhammad bagaikan ibu-ibu mereka kaum mukminin. Ibu bukan berarti namanya halal untuk kita menyentuh tangannya, enggak. Maksudnya ibu untuk
kita muliakan, untuk kita agungkan, untuk kita hormati. Kita anggap seperti bunda kita, ibu kita. Haram untuk kita namanya menyalaminya. Seperti namanya seperti yang lain. Tapi kehormatan mereka seperti kehormatan ibu kita. Kemuliaan mereka seperti kemuliaan ibu kita bagi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 9 istri ketika beliau wafat. Antaranya Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, seorang istri yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad setelah Sayyidah Khadijah. Dan beliau di sini dinyatakan pernah melihat malaikat Jibril berbicara dengan Nabi besar Muhammad. Kala itu malaikat Jibril menyerupai surah salah satu sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Dan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wa hadza Jibril yusallim alaiki. Ini malaikat Jibril mengucapkan salam terhadap engkau wahai Aisyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah dan beliau dalam kondisi masih perawan gadis, belum menikah, dan sebelum dengan Nabi Muhammad, dan tidak menikah setelah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah haramkan kepada selain Nabi Muhammad untuk menikahi istri-istri beliau namanya setelah wafatnya Nabi besar Muhammad. Haram untuk menikahinya mereka, seperti mana kita haram untuk menikahi ibu kita siapapun, walaupun andaikan ada seorang nabi, andaikan ada seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun kedudukannya, kalau hidup di masa Nabi Muhammad, ketika beliau wafat mereka pun haram untuk menikahi istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah meninggal kurang lebih tahun 56 atau 57 atau 58 Hijriah, dan menyolati jenazahnya Sayyidina Abu Hurairah, dan beliau dimakamkan dibagi di malam hari dengan wasiat dari beliau di tempat dan di waktu yang ditetapkan oleh beliau. Kurang lebih umurnya 67 tahun Sayyidah Aisyah, dan beliau termasuk salah satu 7 di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia termasuk namanya seorang istri Nabi Muhammad yang paling cemburu dengan istri-istri yang ada dari istri Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah. Walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal, tapi ia termasuk yang paling cemburu, yang dicemburi di antara istri-istri yang lainnya, madu-madu Nabi Muhammad yang lain adalah kepada Sayyidah Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut Sayyidah Khadijah. Tapi walaupun seperti itu, beliaulah yang paling banyak namanya meriwayatkan tentang kemuliaan Sayyidah Khadijah, begitu juga Sayyidah Fatimah dan lainnya. Beliau adalah anak Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dan diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau tidak menikahi istri-istri beliau kecuali atas namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ma tazawwajtu ahadan min nisa'i," aku tidak menikahi seorang pun dari istri-istriku, wala zawwajtu syai'an min banati, dan aku tidak menikahkan anak-anak atau putri-putriku illa biwahyin ja'ani bihi Jibril min Rabbi jalla wa azza, kecuali dengan wahyu yang datang kepadaku membawanya malaikat Jibril dari Tuhanku Allah yang Maha Agung. Jadi dengan wahyu dan sesuai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Sayyidina Hafsah binti Umar Al-Faruq. Sayyidina Hafsah anaknya Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar dijuluki Al-Faruq, dan beliau termasuk namanya khalifah kedua setelah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq yang memerintah amat sangat adil. Kadang-kadang beliau karena capek bersandar di sebuah pohon tertidur, tidak ada yang jaga. Suami mukminin, seorang khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau bersandar di sebuah pohon tertidur.
Karena beliau siang tidak tidur. Karena kalau aku tidur, katanya aku akan menzalimi masyarakat rakyat. Mereka akan mengeluh kepadaku. Habis sih. Kalau aku tidur, mereka tidak berkesempatan untuk mengeluhkan apa-apa terhadapku. Kalau aku tidur malam hari, namanya ya amalku kurang, hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala kurang. Ya aku namanya akan menjadi seseorang yang sedikit kebaikanku. Jadi beliau tidak tidur. Kecuali ghafwah, namanya ghafwah. Ya kadang-kadang sambil duduk dan lain sebagainya tidur seperti itu. Rasulullah sempat namanya menceraikan beliau, tapi diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merujuk kembali, karena beliau dinyatakan oleh Jibril, raji Hafsah ya Muhammad, rujuklah kepada Hafsah. Fa innaha sawwama qawwama, sesungguhnya ia adalah seorang perempuan yang banyak puasa, banyak bangun malam. Wa innaha zaujatuka fil jannah, sesungguhnya adalah istrimu nanti kelak di surga. Maka dirujuk kembali oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Saudah binti Zam'ah. Beliau adalah istri yang diperisi oleh Nabi besar Muhammad setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Karena Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak menikah kepada selain namanya Sayyidah Khadijah sampai wafat Sayyidah Khadijah. Dan perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah adalah Saudah binti Zam'ah. Dan semua istri Nabi Agung Muhammad namanya janda, semuanya kecuali Sayyidah Aisyah satu. Yang perawan itu hanya Sayyidah Aisyah, yang lainnya janda, artinya sudah pernah menikah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Sayyidah Saudah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat ingin namanya mencerainya, tapi ia minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tutalliqni wa anta hil bin sya'ni wa innama urid an ahsyura fi nisa'ik. Jangan kau pisahkan aku ya Muhammad, dan engkau halal, tak perlu engkau namanya mungkin menginap di tempatku untuk menggilir, dan sesungguhnya aku hanya ingin dikumpulkan nanti kelak di padang mahsyar bersamamu dalam namanya jumlah namanya istri-istrimu, dan aku berikan waktuku untuk Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah tidak menjadi menceraikannya sampai beliau wafat. Rasulullah wafat. Yang keempat Safiyah binti Huyai. Semua istri Rasulullah SAW dari kalangan Arab, ada dari kalangan Quraisy dan lain sebagainya, kecuali Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai bin Akhtab min Sibit Harun bin Imran alaihi salam. Dia keturunan Nabi Allah Harun. Safiyah binti Huyai Akhtab Bani Israil. Yahudiyah. Bani Israil Yahudiyah. Karena abuha Sayyid Bani Nadir, ayahnya pemimpin Bani Nadir, salah satu suku namanya yang tinggal di kota Madinah, dari kelompok Yahudi namanya Bani Nadir, itu ayahnya pemimpinnya, ketua Bani Nadir. Beliau namanya menjadi tawanan setelah peperangan Khaybar, maka Rasulullah namanya memerdekakannya, dan Rasulullah menikahinya dan menjadikan namanya maharnya namanya kemerdekaannya. Maharnya Sayyidah Khadijah Sayyidah Safiyah kemerdekaannya. Umurnya kala itu kurang lebih 17 tahun. Diriwayatkan Rasulullah SAW pernah namanya menjumpai Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah ini kemudian dia menangis. Rasulullah dapatkan yang menangis. Maka Rasul bertanya, "Ma yubkiki?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Safiyah? Galat, dia mengatakan, balaghani anna Aisyah wa Hafsah taqulan, sampai kepadaku berita bahwasanya Aisyah dan Hafsah mereka berdua mengatakan, nahnu khair min Safiyah, kita ini lebih baik daripada Safiyah. Nahnu banat amin Nabi wa azwaji, kita ini anak-anaknya paman Nabi, artinya keluarga Nabi besar Muhammad, wa azwaji, kita ini istri-istrinya, Bang. Dengan engkau bukan
bukan keluarga Nabi, maksudnya bukan keluarga Nabi. Kalau kami keluarga masih ada hubungan dengan Nabi, anak paman Nabi, karena dia dari suku Quraisy. Gal, maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Safiyah, ala qulti lahunna, kenapa engkau tidak mengatakan kepada mereka berdua, kaifa takun khairan minni, bagaimana anda berdua merasa lebih baik dariku, wa abi Harun, ayahku Harun, karena keturunan Nabi Harun, wa ammi Musa, pamanku Nabi Musa, wa zawji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suamiku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal di bulan Ramadan tahun 52 Hijriah di zaman Sayyidina Muawiyah, dikuburkan di Baqi. Yang kelima Maimunah bintil Haris. Sayyidah Maimunah. Namanya dahulunya Barrah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya menikahinya di Sarab dan meninggal beliau di situ. Di daerah dekat dengan Tan'im Mekah, antara Mekah Madinah, dan beliau dikuburkan di situ. Dia meninggal tahun kurang lebih 51 Hijriah. Ada yang mengatakan umurnya sampai 80 tahun. Dan beliau adalah istri yang terakhir yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad, dan istri yang paling akhir wafat dari istri-istri Nabi Agung Muhammad, Maimunah bintil Haris. Yang keenam Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Yang keenam namanya Ummu Habibah, ibunya Habibah, namanya Ramlah binti Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan, namanya Abi Sufyan Sakhar bin Harb. Beliau hijrah bersama suaminya Abdullah bin Jahash ke Habasyah, hijrah yang kedua ketika Rasulullah perintahkan sahabat hijrah. Hijrah ke Habasyah yang kedua, ada rombongan pertama, rombongan kedua, ini rombongan kedua. Maka ia melahirkan seorang anak perempuan namanya Habibah. Tanassab, kemudian suaminya Abdullah bin Jahash namanya berubah, namanya agama menjadi Nasrani, dan beliau masih tetap dalam Islamnya. Maka Nabi besar Muhammad mengutus salah satu sahabat untuk menjumpai Raja Najasyi, Raja Habasyah, Najasyi namanya. Kemudian ia menikahkan Nabi besar Muhammad kepada namanya Ummu Habibah Ramlah, dan ia memberikan mahar terhadap Ummu Habibah Ramlah itu darinya, maharnya dia yang ngasih. Dia nikahkan kepada Nabi Muhammad dan maharnya raja yang ngasih 400 dinar. Mungkin ini mahar yang paling besar yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad terhadap istrinya, tapi yang memberikannya raja 400, ya raja si 400 dinar. Ada yang mengatakan yang menikahkannya wakil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Sa'id. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan, karena ia namanya sepupunya, anak pamannya. Meninggal tahun 40 Hijriah. Yang ketujuh Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah. Ummu Salamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk namanya melamarnya, galat marhaban bi Rasulillah. Ketika datang utusan, beliau mengatakan karena Rasulullah ini marhaban bi Rasulillah 3 kali. Marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah. Ala inna fi khilalan thalathan. Ketahuilah sesungguhnya aku ini punya sifat, punya 3 sifat yang harus mungkin harus beliau tahu, Bang. Ana imra'atun syadidatul ghirah. Aku perempuan yang sangat cemburu. Rasulullah ada istri yang aku ini perempuan yang amat sangat cemburu nih. Barat, bahasa kita barat cemburuannya. Wa anna imra'atun musbiyah, dan aku seorang perempuan yang banyak anak-anak kecil. Sekali lagi istri Rasulullah yang perawan hanya Sayyidah Aisyah, yang lainnya janda, dan sebagian besar mereka sudah punya anak.
Terutama namanya Ummu Salamah. Beliau mengatakan beberapa anaknya kecil. Dan aku seorang perempuan yang di sini tidak ada seorang pun dari wali-waliku untuk menikahkan aku. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau jawaban atas namanya ucapan tersebut. Dan beliaulah Ummu Salamah inilah yang Rasulullah SAW ketika masa hidupnya, ketika Rasulullah masih hidup, Sayyidina Husain masih kecil, kecil, ia pernah memberikan kepada Ummu Salamah satu garurah, botol bahasa kita, botol itu mungkin ya bukan botol kayak minuman mungkin ya, seperti wadah kaca itu mungkin, yang mana di situ ada turbah, namanya tanah yang dari Karbala. Nah, karena Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril tempatnya, mungkin diambil sebagian nih tempat tersebut, tanah tersebut Rasulullah di Madinah, ditaruh di situ. Dan Rasulullah mengatakan kepadanya, Asyamman salam dalikat turab. Rasulullah mencium tanah itu, mengatakan wahai Karbala. Dan Rasulullah mengatakan kepadanya, idza sara hadat turabu daman, wahai Maimunah, apabila tanah ini menjadi darah, faqad qutila ibniyal Husain, maka sungguh telah terbunuh anakku, cucuku Husain. Husain masih kecil kala ini, Husain masih kecil kala itu. Karena beliau karena Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah. Dan Husain anak kedua, dan Sayyidina Husain anak kedua. Pertama Sayyidina Hasan, Husain anak kedua. Dia mungkin masih 6 tahun 7 tahun, barangkali 6 tahun atau 7 tahun Sayyidina Husain kala itu. Maka ketika waktunya Sayyidina Husain terbunuh, dan Maimunah melihat ini jadi darah, maka ia perintahkan salah satu namanya temannya perempuan, coba Anda ke pasar, dengarkan berita saat ini yang ada saat ini. Maka ia ke pasar bawa berita bahwasanya Sayyidina Husain wafat di Karbala. Pas hari ini Asyura 10 Muharram. Hari ini 10 Muharram. Ya, mungkin hari ini yang terbanyak 10 Muharramnya, ada yang tanggalan besok Bang, yang jelas pas di 10 Muharram. Dan beliau dikuburkan di Baqi, kurang lebih umurnya 84 tahun. Yang ke-8 Zainab binti Jahash binti ammati sallallahu Umaymah. Yang ke-8 Zainab binti Jahash, anak bibinya Rasulullah bernama Umaymah. Dahulu namanya Barrah, kemudian Rasulullah menggantinya dengan Zainab. Seperti yang tadi ya. Namanya Barrah juga diganti oleh Rasulullah dengan Zainab. Dan beliau sebelumnya dinikahi oleh Zaid bin Harisah, budak yang dibebaskan oleh Nabi Muhammad dan seorang yang dicintai di kalangan sahabat oleh Nabi Muhammad. Saking dicintainya oleh Rasulullah, maka mereka mengatakan Zaid bin Muhammad. Kalau tidak salah ia warisi dari Sayyidah Khadijah ini, Zaid budak ini, Zaid bin Muhammad. Sampai Allah Subhanahu wa taala haramkan larang hal itu dalam Al-Qur'an. Maka berubah menjadi nama yang pertama Zaid bin Harithah. Seperti sekarang kan, seperti kadang-kadang seperti itu ya. Itu Rasulullah namanya diharamkan oleh Allah sehingga menjadi Zaid bin Harithah. Setelah namanya namanya dicerai oleh Zaid bin Harithah, maka dinikahkan ia oleh Allah langsung melalui perintah Allah, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Itu langsung Allah Subhanahu wa taala menyatakan kejadian tersebut tatkala Zaid telah menceraikannya, sudah tiba waktunya maka kami kawinkan engkau ia kepadanya, Zainab binti Jahash. Ya, setelah selesai iddahnya, maka ia kadang-kadang berbangga dengan istri-istri yang lainnya. Inna aba'akunna ankahukunna. Sesungguhnya ayah-ayah kalian yang telah menikahkan kalian kepada Nabi Muhammad. Wa inna Allah ta'ala ankahani iya.
Sesungguhnya Allah yang menikahkan aku dengan ia Nabi besar Muhammad min fawqi sab'i samawat, di atas 7 lapis langit yang ada. Dan pada beliaulah turun ayat ijab. Dan beliau adalah mengatakan wa awwal isailu wafatan wa hubun bih, dan dia pertama istri Nabi Muhammad yang wafat setelah Nabi Muhammad, yang menyusul Nabi besar Muhammad. Fabi hadis Muslim ana Aisyah, dan dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya sahih dari Sayyidah Aisyah. Aisyah walaupun termasuk istri seorang cemburu, tapi beliau meriwayatkan banyak hadis tentang istri-istri Nabi Muhammad. Sesungguhnya sebagian istri-istri Nabi besar Muhammad qulna lahu, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, ayuna asra bika hukum ya Rasulullah, siapa di antara kami ini yang paling cepat menyusulmu nanti kalau engkau wafat? Qala asra'ukunna luhugan bi atwalukunna yadan. Sudah mengatakan yang paling cepat di antara kalian akan menyusulku, meninggal maksudnya setelahku, yang paling panjang tangannya di antara kalian. Maka beliau ternyata yang paling cepat meninggalnya dan paling pertama kali menyusul Nabi Muhammad setelah wafat Nabi Agung Muhammad. Jadi sisi yang lainnya. Ada yang mengatakan dari ulama, inna tulu yadiha bisabab anna kana ta'mal wa tatasaddaq katsiran. Rasulullah mengkinayakan, menggambarkan panjang tangannya karena beliau kerja dengan tangannya dan banyak bersedekah. Banyak sedekah. Dan beliau meninggal tahun ke-20 Hijriah, dan pada saat itu namanya dibuka kota Mesir. Umurnya kurang lebih 53 tahun, dikuburkan di Baqi. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, hiya allati tusawini fil manzila inda Rasulullah. Beliaulah yang menyamai aku kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu imra'atan qad khairan fid din fin Zainab. Aku tidak melihat seorang perempuan pun yang lebih baik dalam agama daripada Zainab. Wa adgalillah, yang paling bertakwa kepada Allah. Wa asdaq hadithan, yang paling jujur ucapannya. Wa awsallir rahim, yang paling menyambung tali silaturahmi. Wa a'zam sadaqah, yang paling agung banyak sedekahnya. Sayyidah Aisyah memuji Sayyidah Zainab. Yang ke-9 Juwairiyah bintul Haris. Namanya juga Barrah, diganti oleh Rasulullah menjadi Juwairiyah. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak mengetahui seorang perempuan yang lebih banyak berkah terhadap kaumnya melebihi Juwairiyah. Karena beliau juga termasuk salah satu tawanan ghanimah peperangan Muraisi. Meninggal di kota Madinah di Rabiul Awal tahun 56. Umurnya kurang lebih 70 tahun. Disalati oleh namanya Malik kala itu Marwan bin Hakam. Sini Imam Syarqawi mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 9 orang istri. Beliau akad dengan 15 perempuan dan berkumpul bersatu dalam ismah dari menjadi istri Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah, dan meninggalnya mereka sebelum Rasulullah kurang lebih ada 11 orang. Dan Rasulullah mencerai ada 2 orang perempuan. Dan yang 9 tadi yang Rasulullah meninggalkan mereka. Wallahu a'lam. Bagian apa yang harus kita miliki dari ma'rifat akan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengenal beliau hukumnya wajib. Guna mencintai beliau, dan mencintai beliau hukumnya wajib. Dan tidak sempurna mencintai beliau kecuali mencintai apa yang ada kaitan dengan beliau. Orang-orang dekat beliau. Dan tidak sempurna mencintai beliau kecuali mencintai anak cucu beliau. Bahkan kita tidak namanya mencintai sempurna beliau kecuali mencintai semua umat beliau.
cintai semua umat beliau, baik umat beliau yang sudah meninggal sebelum kita saat ini dan akan datang. Harus kita cinta semua, harus kita cinta semua kepada umat beliau, karena cintanya beliau dengan umat beliau, masya Allah luar biasa Nabi Agung Muhammad. Dan tidak sempurna kecintaan kita kepada beliau kecuali cinta kepada semua. Sampai ada seorang penyair yang mengatakan, kataba manidda'a mahabbatak wa huwa yarmi kalbak. Dusta seorang yang mengaku cinta kepada engkau kalau ia melempar anjing engkau. Dusta orang yang mengaku cinta kepadamu kalau ia melempar anjing. Sekali lagi, karena kalau kita cinta kepada seorang, kita cinta kepada semua yang berkaitan dengannya. Makanya ada peninggalan Rasulullah, bajunya, pedangnya, tongkatnya, rambutnya, sorbannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu bagian daripada cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencintai semua yang berkaitan dengan beliau. Allah mencintai kita pun karena sebab cintanya Allah kepada beliau. Sehingga Allah cinta kepada kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang belum pernah Allah berikan kepada satu umat sebelum umat beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan yang abadi. Allah dahulu pernah mencintai Bani Israel, satu umat yang paling hina, yang paling rendah kastanya kedudukannya di masa itu. Kemudian Allah angkat setinggi langit, sampai Allah jadikan mereka umat terbaik dari umat yang hidup di alam kala itu di masa mereka. Tapi itu ada batas waktunya, berakhir karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang ya mungkin tidak bisa dimaafkan, sampai dikutuk oleh Allah, dicampakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, sampai dikutuk oleh Allah mereka melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa, dan Allah kutip itu dalam kitab suci Al-Quran. Allah mengatakan lu'ina alladziina kafaru min bani Israil, yang kufur di antara mereka dari bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dan Allah sebutkan di situ kenapa Allah kutuk mereka. Allah kutuk mereka dan ucapan mereka sampai dulu, dan Allah anggapan mereka, keyakinan mereka dari dulu Allah kutip dalam kitab suci Al-Quran. Mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Allah kutip itu kalimat dalam Al-Quran, kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Itu anggapan orang Yahudi. Dari dulu sampai sekarang anggapan itu masih, walaupun Allah sudah campakkan mereka, Allah sudah kutuk mereka melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Allah Isa. Tapi untuk kita Nabi Muhammad Allah cintai abadi. Sampai kala nanti di hari kiamat kita akan lihat bagaimana kecintaan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, sehingga Allah haramkan satu umat masuk ke dalam surga sebelum kita umat Nabi Muhammad berdahulu yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kita dapatkan berkat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kenapa? Karena kecintaan Allah terhadap Nabi Agung Muhammad. Allah alam. Fadal, kalau ada yang mau antum namanya tanyakan, fadal. Hari ini termasuk hari yang mulia, dan kebetulan memang di bulan mulia. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada para Nabi Rasul dari semenjak Nabi Allah ada. Bantuan, pertolongan, keselamatan yang Allah berikan terhadap mereka banyak terjadi di hari Asyura 10 Muharram, terutama Nabi Agung Muhammad ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Penduduk kota Madinah itu orang-orang Yahudinya di hari Asyura 10 Muharram mereka puasa. Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa anda berpuasa di hari ini? Mereka mengatakan, kami berpuasa karena kami bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa. Allah selamatkan ia dan umatnya Bani Israil dari Fir'aun.
maka kami berpuasa karena sebagai tanda syukur kami terhadap nikmat yang Allah berikan itu. Maka Rasulullah mengatakan kami ini lebih utama untuk melakukan itu, bersyukur itu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dengan ia selamat dari kejaran Fir'aun. Maka kami lebih utama untuk bersyukur. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpuasa jangan sampai menyamai orang-orang umat Yahudi. Kalau umat Yahudi mereka berpuasa hanya di hari Asyura 10 Muharram, satu hari. Tapi kita disuruh Rasulullah untuk puasa kalau tidak sebelumnya sehari atau setelahnya sehari. Dan kebetulan ini bulan Muharram, bulan haram. Ada riwayat disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab namanya Kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang luar biasa yang diakui oleh para ulama yang besar. Walaupun ada sebagian ulama yang mengutip hadis-hadis yang beliau kutip dalam kitab tersebut, yang jelas seperti Imam Ghazali tidak mungkin dia berdusta atas nama Nabi Muhammad. Mustahil dia berdusta atas Nabi besar Muhammad karena beliau orang pintar, karena dia ulama akhirat. Tidak cari duit, tidak cari populer, tidak cari habis indah. Yang ia cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengajak umat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Beliau di situ dalam kitab itu, karya itu, beliau mengutip satu hadis dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa berpuasa di bulan haram. Bulan haram kan Allah jadikan 4 bulan, mulai bulan Dzulqa'dah kemarin, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kita berada di Muharram. Nanti akan datang bulan Rajab. Bulan haram 4 itu. Barang siapa berpuasa di bulan haram, bulan 4 ini, Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Mau minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, minggu ketiga, minggu keempat, terserah, pokoknya puasanya 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, kebaikan kalau memang Allah terima puasanya, seperti orang yang beribadat selama 700 tahun namanya. Orang ibadat 700 tahun siang malamnya, orang beribadat terutama dari umat sebelum kita, mereka ibadat 700 tahun lamanya siang malam. Allah berikan pahala untuk kita umat Nabi Muhammad 3 hari puasa. Sama Allah berikan kepada mereka yang ibadat umat dari sebelum kita 700 tahun lamanya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala itu, ya walaupun mungkin andaikan hari ini kita tidak sempat, mungkin minggu depan bisa ada. Ya, kalau memang bulan tidak sempat, mungkin ada bulan Rajab nanti. Seperti itulah Allah kalau kasih anugerah kepada hambanya. Jangan ukur anugerah Allah dengan akal kita. Akal kita tidak mampu untuk mengukur anugerah Allah. Dan Allah banyak kutip dalam kitab suci Al-Quran mengenai masalah hal itu. Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang disiapkan bagi mereka dari hal yang akan membahagiakan mereka, dari balasan yang Allah berikan terhadap amal mereka. Tidak ada yang tahu. 700 tahun itu mungkin kecil aja bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah ingin memberikan anugerah kepada kita. Fadhal, kalau tidak kita tutup. Sekali lagi, ayo mari kita lebih mengenal Tuhan kita Allah. Kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, dan betapa luas anugerahnya. Sekali lagi, baca Al-Quran. Coba dibaca dan coba dipahami itu Al-Quran. Insya Allah kita akan memahami hal itu, sehingga kita dalam melakukan ibadat kita lakukan sambil kita memang mengenal siapa yang kita sembah. Allah Tuhan kita yang karunia Allah Subhanahu wa taala melebihi batas kemampuan akal kita untuk memahaminya. Sekali lagi, dunia yang kecil ini, bumi yang kecil ini, itu yang diinjak oleh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat. Sama. Ada Nabi Adam menginjak bumi lain yang diinjak oleh Nabi Adam bumi ini. Diinjak oleh Nabi Rasul, Nabi Nuh, dan semua Nabi Rasul yang ada umat yang ada apa pun. Ya, bumi yang diinjak ini sudah.
Tidak ada bumi yang lain, tidak ada bumi yang lain. Artinya bumi ini sudah dimanfaatkan oleh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Habis tak? Tidak habis. Tidak habis. Bahkan kekayaannya tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Walaupun umur bumi ini sudah habis, tapi kekayaannya tidak. Itu namanya bumi yang kecil, yang akan fana. Akan fana. Karunia yang Allah siapkan bagi manusia tidak habis. Bagaimana kalau karunia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari pahala Allah yang ukurannya bukan bumi seisinya. Allah mantapkan Islam kita, iman kita, Allah jadikan kita hamba yang mengenalnya, sebetul-betul makrifat mengenalnya, sehingga kita mengenal nabinya, mengenal rasulnya, mengenal kekasihnya, mengenal hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelapangan, kemudahan, dan mudah-mudahan Allah bantu kita di hari ini, terutama Asyura, sebagaimana Allah bantu para nabi Rasul. Allah terima taubat mereka, Allah Subhanahu wa taala namanya maafkan salah mereka, Allah angkat derajat kedudukan mereka, selamatkan mereka. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada mereka dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan terutama hati kita, hubungan kita dengannya, dengan nabinya, dan dengan sesama kita, dan Allah berikan kita kebaikan dunia akhirat fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad salatan taghfir lana biha dhunub tasruhu biha al-qulub wa tatariku bi rasul tanil biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wa fatataqbilana biha jami'al hajat tahirna biha min jami'il sa'at tarfana biha indaka ala darajat wa tuballighana biha aqsal ghayat min jami'il khairin fil hayat wa qulna subhanahu wa salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad lidatan halu bil uqad tanfaru bil uqad tanfaru bil hawaib sunan bil ghaib wa husnul khawati wa sallam yumkin wal arif fi kulli hadin nasib al karim al mulazati nabiyina hasana fil akhirati hasanatan qina adzaban nar bi fir warham wa anta khairul rahimin sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.